Planning dan Organization Studies, Information and Knowledge Management, Library Information Science, Marketing, Operation Logistics and Quality, Property Management and Built Environment, ada Public Policy dan Environmental Management, ada Tourism and Hospitality Management juga, serta untuk e-books-nya itu di Business Ekonomi dan Social Science, yang mencakup pada banking, management, strategi, accounting, dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan diinformasikan cara penggunaan untuk Emerald Journal dan Emerald e-books-nya oleh Pak Irwan. Oke, agar untuk mempercepat dan untuk lebih jelasnya nanti mungkin lebih banyak di pertanyaan dan penjelasannya bisa langsung dengan Pak Irwan saat ini. Oke, baik Pak Irwan, silakan waktu dan tempatnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sutardi, merupakan perwakilan Emerald di Indonesia. Seperti yang tadi diberitahukan oleh Pak Wandi, Emerald, pihak BRIN telah berlangganan di Emerald ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, terlihat Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Oke, sebentar saya. Oke. Sedikit tentang apa Emerald dan termasuk produk-produk yang dilanggan oleh pihak BRIN ya saat ini adalah saya akan ada video tentang introduction Emerald sekitar 3 menit, mohon dilihat. We think it's really important that the work that we do reflects on the real world and the challenges that we as a society face. One of the main benefits, I think, for interdisciplinarity is the potential for experimentation, which I think is really good. Because I think there's sort of this idea that in academia, you're just kind of sitting around and thinking about things, but actually there's a lot of structure. And I think interdisciplinarity does a really good job of kind of taking you away from that structure and allowing you to sort of experiment a little bit. It's really important that we offer mohon maaf. new ways that we can help our authors and editors communicate. So we're looking at things like podcasts, we're looking at videos and video interviews. We're also looking at things like infographics. So really ask them, what do they think is important? What would help them understand? What would help them spread their research to a wider audience? I'm really excited about the opportunity for publishers, particularly for Emerald, to help researchers to extend their reach beyond the academy. So by helping them to bring research to new audiences in new forms that those audiences can really use, we can play a role in mobilising knowledge towards real impact. Sorry. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah melihat sedikit introduction tentang kami, ya.
ada tagline-nya Emerald, yaitu real impact, karena memang kita lebih fokus nanti untuk riset kami itu ke arah, tadi ada Bapak Ibu bisa lihat ada apa untuk poin-poin dari UNDP SDG, kita fokus di poin kelima, 12 dan 17. Ya, sedikit tentang perkenalan Emerald. Kita didirikan tahun 1967. Memang applied field-nya memang lebih banyak ke arah manajemen economics ya. Lalu kita publish lebih dari 300 jurnal, 2005 mungkin sekarang udah lebih dari 3.000 buku, 1.500 teaching test. Lalu kita baru saja melaunching namanya Emerald Open Research. Ya, kita udah signature DORA, lalu kita punya platform Emerald Insight, lalu impact literacy kita, jadi real impact. Nah, ini adalah online collection kami yang ada e-journal, lalu expert briefing, lalu e-book, lalu e-cases. Yang saat ini sedang di kalau e-journal itu berlangganan, kalau e-book itu adalah memang itu Bapak Ibu sudah bisa akses untuk seluruh buku tahun 2017 sampai 2021. Ini perkenalan tentang e-journal, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang topik-topiknya oleh Pak Wandi. Kita punya lebih dari 310 jurnal. Semua jurnal kami ada double blind peer review. Ya, ini ada subscription jurnal, 310-nya bukan open access, memang subscription. Lalu kita sudah menurunkan lebih dari 5, rata-rata setahun kemarin itu 15.200 lebih artikel yang publish. Ya, lebih dari 49.000 authors dari 160 negara. Nah, ini adalah topik-topik subjek-subjeknya yang tadi sudah dijelaskan oleh pihak Pak Wandi. Ya, kita ada accounting, business, education, engineering, health and social care, SR learning and research studies, information and knowledge management, library and information science, marketing, operation logistic quality, property management and environment, public policy and environment management, tourism and hospitality management. Nah, ini kita tadi sudah menyesuaikan dengan 5 poin dari UNDP. Poin kelima, equality and people, poin ke-12 business technology, dan poin ke-17 tentang sustainability and environment. Ya. Dari 310, 293 jurnal kami sudah terindex Scopus, artinya sudah sekitar 93%, 94%, 274 yang memiliki ranking Stimago, 91 accepted GCR, 199-nya ESCI. Lebih dari 30 million artikel di-download, 70 artikel publish lebih dari 90 hari. Ya, kurang dari 90 hari maksudnya. Lalu kita sudah komitmen di DORA, ya, jadi sudah ada all metric, nanti Bapak Ibu bisa lihat mengenai all metric ini. Nah, sedangkan kalau e-book kami, yang sudah tadi saya bilang, pihak dari BRIN bisa mengakses e-book kami dari tahun 2017, semua buku yang terbit di tahun 2017 sampai 2021. Ya, itu bisa diakses free. Karena sudah dilakukan pembelian oleh pihak BRIN, jadi lumayan itu ada sekitar hampir kurang lebih sekitar 1.000 buku. Ya, 1.000 buku yang bisa diakses dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, ini kita, ibu kami, kita juga pernah memenangkan ITA Award, Independent Publisher Award untuk e-book. Ya, ini berapa buku-buku kami yang mendapatkan penghargaan. Lalu kemudian ini portfolio kami, tadi dibilang kita ada sebenarnya ada dua besar portfolio, tapi yaitu business management economic yang terdiri atas beberapa subjek, yaitu accounting, finance economic, business management, SR, library, marketing, public policy, and tourism. Lalu yang kedua ada social science, yaitu tentang sosiologi dan education-nya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, sedikit tentang Badan Riset Inovasi Nasional. Saya sudah melakukan beberapa artikel yang ternyata ada beberapa peneliti dari BRIN yang berhasil masuk Emerald, ya. Ini yang saya pilih yang terbaru, karena sebenarnya kalau di kami BRIN kan baru 2021 kemarin ya, baru di BRIN. Kalau dihitung dari namanya LIPI itu lebih banyak lagi sebenarnya. Dan ini tahun 2020 ininya, ini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah ada nama Pak Takosah Brawira Putra, Ibu Cici Sinta Laksani, ya, dan yang lainnya. Itu masuk ke jurnal Science and Technology Policy Management ini Q2. Lalu ini juga sama Bapak Deden Sumirat Hidayat,
ya, itu juga berhasil masuk ke Fine Journal of Information Knowledge Management. Ini tahun 2022 masuk ke Q2. Lalu ini ibu-ibu atau bapak ini, mudah-mudahan Six Sumaidi itu untuk jurnal British Food Journal masuk ke Q2 juga. Nah, ini adalah beberapa, kalau bapak ibu pengen tahu jumlah author Indonesia yang berhasil masuk ke Emerald. Ya, ini jumlahnya terus meningkat bapak ibu. Ya, kita adalah terus meningkat. Bahkan dalam waktu kurang lebih dari 4 tahun ini sudah lebih dari 2 kali lipat ya kenaikannya. Jadi luar biasa ya. Memang kita masih kalah dengan yang Malaysia, tetapi sudah mulai menyusul lah ya. Bahkan kalau datanya sampai Juli kemarin itu jumlah penulis Indonesia masuk ke Emerald itu sudah lebih dari 560 untuk 2022 ya, 560. Mudah-mudahan tahun ini bisa sampai lebih dari 800-an. Ya, karena selama pandemi saja sudah naik hampir 20%. Ya, jadi cukup lumayan. Oke, sekarang saya ingin akan share untuk cara aksesnya. Bapak Ibu silakan kalau untuk ada pertanyaan silakan lewat chat room ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu setelah presentasi saya. Oke, terlihat ya ini ya website kami. Ibu bisa masuk ke emerald.com/insight. Ya, saya tulis di chat room. Nah, ini website kami emerald.com/insight. Tidak tahu, mungkin di sini ada pihak dari perpustakaan yang ada. Kalau usuk akses, apakah menggunakan proxy atau tidak di sini untuk BRIN? Mungkin ada perwakilan dari pihak perusahaan atau pihak IT. Bantu jawab, Pak. Sejauh ini akses jurnal bisa diakses melalui jaringan internal BRIN. Jika di luar jaringan internal BRIN, mungkin bisa mengakses melalui VPN. Oke, jadi menggunakan VPN ya. Oke. Nah, kalau di dalam instansi di BRIN memang tidak perlu pakai VPN, tetapi nanti saya ajarkan sedikit yang mengenai akses di luar dari jaringan BRIN. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan menggunakan VPN, silakan, itu tidak menjadi masalah, ya. Jadi memang lebih mudah. Oke, ini aksesnya seperti ini. Cuman saya menggunakan akun BRIN, tapi menggunakan akun staff ya. Jadi memang terlihatnya mungkin nanti sedikit berbeda dengan yang akses dari BRIN. Karena menggunakan akun staff, jadi terbuka semua. Jadi ya terbuka semua aksesnya. Karena sekali lagi tadi ada konten kami itu bukan hanya book dan jurnal, tapi kita juga punya case study, studi kasus, dan expert briefing. Expert briefing itu information, kita kerjasama dengan Oxford Analytica. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kalau Bapak Ibu ingin akses itu lewat BRIN atau VPN, itu yang penting adalah di sininya sudah ada tertera nama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, di sininya ada tulisannya. Jadi kalau welcome-nya masih BS, itu berarti Bapak Ibu belum login ke belum menggunakan akses, mungkin IP-nya tidak menggunakan akses jaringan dan belum menggunakan VPN. Jadi kalau ingin menggunakan akses full konten kamu, full aksesnya di dalam BRIN, itu harus di sini sudah ada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bisa diklik di sini, ya, browse our content, kita klik book di sini misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih subjeknya apa, ya, mau subjek apa, atau mau mencari misalnya saya mencari buku, silakan buku. Jadi menghilangkan yang bagian jurnalnya hanya untuk buku saja, ya, bagian buku. Lalu cari subjeknya, misalnya saya pengen subjeknya adalah tentang ekonomi, silakan, ya. Lalu subkategorinya apa aja di sini? Makroekonomik misalnya. Akan keluar buku-buku yang terkait dengan makroekonomik. Ingat ya, yang dibeli oleh BRIN buku-bukunya adalah terbitan 2017 sampai 2021. Saya contohkan di sini, saya klik salah satu ini apakah masuk ke terbitan tahun 2017 atau 2021?
Ini terbitan 2018, nanti bisa diakses oleh BRIN. Oke, jadi bisa diklik di situ, misalnya di situ. Nah, Bapak Ibu bisa membaca buku ini full konten. Ya, kalau ingin mendownload seluruh bukunya, tinggal klik ini. Klik ini, download full PDF. Tapi ingat ya, chapternya itu PDF-nya itu tidak bisa satu buku full. Jadi downloadnya per chapter. Ya, tapi kalau ingin download seluruh chapternya, diklik bisa di ini aja. Nah, tandanya dia itu bisa diakses, itu tandanya centang bunyi. Ini berarti bisa diakses full konten. Saya ulangi lagi ya. Ini saya ulangi lagi. Saya masuk ke bagian ini. Ini browse our content, Ibu bisa pilih misalnya book and journal. Ini contohnya adalah ingin berdasarkan nama publikasinya, bukan kata kunci. Nanti pencarian dengan kata kuncinya. Ya. Biasanya ini cukup bagus untuk yang book ya, karena book kan kalau jurnal kan berdasarkan artikel dan agak sulit ya, artikel kan beda-beda. Book ini misalnya Bapak Ibu tinggal pilih terbitan bukunya apa, misalnya tentang public policy. Ya, public policy itu udah publik. Kalau itu tinggal tentang policy nih. Nah, ini buku-buku tentang policy misalnya. Nah, tinggal diklik aja. Contoh bukunya ini. Ini terbitan 2021, maka bisa diakses full oleh pihak dari BRIN. Nah, ingin akses full text-nya tinggal diklik di sini. Lalu bisa download PDF-nya, seluruh bukunya bisa di chapter. Ini ada berapa chapter? Banyak sekali chapternya. Mungkin lebih dari belasan ini. Ya. Tapi ingin membaca satu-satu chapternya bisa juga. Tinggal diklik aja ini bisa di-download full PDF-nya. Nah, ini baca per chapternya. Seperti itu. Ini bisa di-download PDF-nya. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya browse our content-nya sekarang kita rubah jadi jurnal. Kita masuk ke jurnal. Nah, jadi bukan buku, kita klik jurnal. Bisa juga, bisa diklik berdasarkan kategorinya apa. Misalnya sekarang saya masuk ke manajemen science and operation. Ya, ke arah apa? Misalnya ke arah sekarang logistik, ya kan lagi tren kan logistik. Untuk apa Pak Jokowi pengen efisiensi logistik ya. Untuk logistik, nah ini jurnal-jurnal tentang logistik misalnya. Kali ini kita klik saja. Nah, ini akan keluar semua isunya. Isu dari untuk International Journal Physical and Distribution Logistic Management. Akan keluar semua isunya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses semua isunya. Contohnya misalnya isunya yang isu terbaru 2014. 2022 ini yang isu nomor 4. Tapi memang kalau yang jurnal itu tidak bisa di-download seluruh chapternya, seluruh artikelnya. Karena memang berbeda dengan buku. Kalau buku kan bisa di-download tadi full ya, dari chapter 1 sampai chapter terakhir bisa di-download seluruhnya dengan satu klik saja. Tapi kalau jurnal tidak bisa. Kenapa? Karena kan jurnal itu kan sebenarnya setiap artikel itu berbeda-beda topiknya, tidak akan sama. Tapi kalau buku kan sama semua, karena kan judul bukunya itu ya, maka topiknya akan sama semua. Jadi bisa di-download satu buku full. Tapi kalau jurnal tidak bisa. Jadi harus memang downloadnya per satu-satu. Ya, gitu contohnya. Jadi sudah mengerti ya Bapak Ibu, tinggal diklik di sini. Nah, kalau yang berikutnya ada lagi case study, memang tidak dilanggan oleh pihak dari BRIN. Ini Bapak Ibu bisa baca. Case study kami studi kasus, ya, studi kasus. Lalu ada expert briefing sama expert briefing. Begini. Ini lebih ke tadi saya bilang seperti layaknya newsletter. Ini contohnya adalah ini. Tapi ini newsletter yang lebih terkait kepada ada analisisnya. Ini kan yang paling lagi tren saat ini kan tentang kunjungan Nancy Pelosi, ya, House of Speaker-nya ketua DPR-nya Amerika yang ingin berkunjung ke Asia dan dia pengen berkunjung ke Taiwan. Nah, Beijing pihak dari China akan marah kalau dia memang sampai
melakukan itu, ya. Seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu bisa baca, ya. Nah, ini sudah lihat tren, jadi India sudah mau untuk 5G-nya. Jadi beberapa information sosial politik, ya, sosial ekonomi dan politik yang berkembang saat ini. Dan ini update-nya tiap hari kalau expert briefing. Karena memang lebih ke news information, tapi ada analytical-nya, ada analitik dari Oxford Analytica. Lalu yang di sini kita Bapak Ibu lihat open access. Ingat ya, open access ini berbeda dengan yang tadi. Ini berbedanya open access. Dan jurnalnya pun yang tadi 310 tidak ada open access, ini open access yang berbeda. Oke, saya kembali lagi ke bagian home. Nah, kalau yang biasanya kan kalau Bapak Ibu akses kan kalau itu dengan ketikkan kata kuncinya. Ketikkan kata kuncinya seperti layaknya Google. Sama seperti Emerald juga seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan kata kuncinya. Bapak Ibu tinggal ketikkan kata kuncinya ini apa. Misalnya saya klik Indonesia and sekarang apa ya? Sekarang yang lain kan kalau tentang sosial, karena jangan Indonesia lah ya, inflation ya, inflation karena kan lagi tinggi ya, inflasi lagi sangat tinggi sekali, inflation contohnya seperti itu, satu kata kunci aja lah. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu bisa lihat kontennya dari sini, hasilnya cukup banyak memang karena kata kuncinya satu. Nah, ini Bapak Ibu bisa per page-nya mau berapa, 10 artikel, 20 atau 50. Kalau mau 50 tinggal diklik aja 50. Jadi akan ada hasilnya satu web page kita ada 50 artikel. Berdasarkan relevance, news to all this atau all this to news. Nah, lalu yang berikutnya adalah di sini ada aksesnya, hasilnya bisa oleh konten I access to. Jadi oleh konten I access to ada yang bisa diakses semuanya full text aja, yang full text saja. Ya, yang full text itu kalau ada tandanya begini. Tentang. Tapi kalau nggak ada tandanya tentang ini, itu tidak bisa full text. Contohnya kalau Bapak Ibu misalnya kata-kata inflation, pasti kalau efek ini kan hasilnya efek briefing ya, ini pasti akan, tapi dia tandanya tanda bulat silang. Tanda bulat ada garis miring silang. Gitu ya, itu tidak bisa diakses. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan yang abstrak only doang, tinggal klik oleh content arrest itu. Jadi Bapak Ibu bisa akses yang seluruhnya full text. Nah, lalu bisa pilih tahunnya. Misalnya saya pengen yang tahun terbaru. Misalnya 2021 sampai 2022 bisa. Atau di sini bisa last week, last month, 3 months, 6 months. Nah, seperti itu bisa. Sampai tinggal klik saja. Go. Yeah. Ya. Lalu pilih artikelnya. Pengen apa? Ya. Ingat, yang dilanggan oleh pihak dari BRIN itu adalah artikel, riset artikel, termasuk jurnal juga bisa diakses, sama bookmark. Tapi kalau yang expert briefing, executive summary, case study, graphic analysis tidak bisa, karena itu sudah dilanggan oleh BRIN. Jadi yang ini tidak bisa. Expert briefing, executive summary, case study, dan graphic analysis yang bisa hanya artikel, riset artikel, dan bookmark. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh kita ambil saja misalnya tadi satu kata kunci ini artikelnya, tinggal diklik saja. Kalau versi HTML-nya seperti ini, kalau versi PDF file-nya seperti ini. Nah, kalau HTML-nya seperti ini, seperti layaknya di web page, ya. Tapi memang di sini ada hal yang penting, yaitu ini. Ada download list untuk masuk ke Zotero Mendeley Bapak Ibu, ya. Ada download list-nya. Lalu kemudian di sini ada kata kunci yang lainnya bisa dipakai. Bapak Ibu tinggal mengganti food price keyword, ini bisa diklik juga. Lalu di sini di sebelah kanan itu ada kata kunci artikel yang related dengan artikel ini. Ya, ini bisa diklik juga. Ada dari Emerald sendiri, ada dari luar Emerald. Ya, karena kayak ini ada dari luar Emerald karena ini tentang for scientific books. Nah, ini seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan beberapa publisher lainnya untuk yang dari luar Emerald, untuk bisa yang related dengan artikel ini. Nah, kalau yang bagian PDF-nya ya seperti jurnal aslinya.
Nah, tetapi memang Emerald itu adalah keunggulannya adalah ini. Ya, ini. Bukan ini ada pada peneliti ini masuk ke jurnal internasional. Saya ingin tahu, saya kira berapa lama sih saya butuh waktu untuk bisa masuk ke jurnal Emerald. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat. Emerald mungkin satu-satunya yang mengeluarkan ini ya. Ada kita ada tertera receive-nya tanggal berapa, revisinya tanggal berapa, accepted tanggal berapa. Ini butuh waktu sekitar 4 bulan. 4 bulan dari dia ngirim sampai dia diterima. Oke, seperti itu ya. Coba saya masukkan kata kunci tentang orang Indonesia. Tadi mungkin yang tadi apa dari pihak BRIN. BRIN itu sebentar. Ya, National Research and Innovation Agency. Oke. Innovation Agency Jakarta, Indonesia. Mungkin ini ada beberapa yang dari luar. Nah, ini contohnya nih ya. Ini kita pilih yang setahun terakhir lah. Ya, ini yang terbaru. Bapak Prakoso. Nah, ini kita bisa lihat PDF-nya. Dia butuh waktu berapa lama? Nah, ini dia. Wow, cukup lama. Hampir 7 bulan. Lebih dong ya. 7 bulan. Lebih. 2020 15 bulan. 18 bulan lah. Dari Juni ke Juni 2020 sampai 12 Januari 2022. Itu waktu sangat lama sekali beliau. Ya, sampai seperti ini. Ya, kita lihat lagi yang lain. Ini Pak Kasmat Aryansyah. Ini dia butuh waktu. Nah, ini dia. Dia 1 tahun lebih dikit, 1 tahun sebulan. Dari 11 Februari revisi 2 kali sampai tanggal 15. Oke, itu ya. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya dari sini. Oke. Ingat yang bisa diakses kalau untuk buku, kalau misalnya sekarang saya oke. Nah, yang berikutnya adalah kalau bikin Bapak Ibu ingin advanced ya. Advanced itu 2 kata kunci. Jadi tinggal dikit add. Jadi ada Boolean operator and, or, dan not. Ya. Misalnya tadi saya ketikkan kata kunci Indonesia. Sebagai kontributor itu bicara tentang sekarang tentang inflation. Nah, tadi apa? Tentang COVID misalnya. Ya, range-nya tahunnya saya rasa sih kalau COVID udah pasti terbaru ya. Jadi kalau ini pilih oleh konten itu, jadi yang menghilangkan yang bukan apa? Bukan yang tidak abstract only, jadi yang full text saja. Lalu Bapak Ibu pengen apa? Yang jurnal? Bisa, jurnal artikel saja bisa. Ya, tinggal diklik di sini. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Jadi ini contohnya seperti ini. Cukup banyak kalau kontributor Indonesia saya sangat mudah mencarinya. Contohnya seperti ini. Jadi sekali lagi ini, jadi Bapak Ibu tinggal sekali lagi ini bisa suite kontennya seperti ini, tinggal bisa dicoba. Nah, ini dari ITB, sama UPI, sama STP Trisakti, banyaknya 3 grup. Ya, dia untuk tentang bidang tourism, efeknya untuk COVID di Indonesia. Ya, ini dari November sampai Maret, jadi sekitar 5 bulan.
Nah, kalau yang bagian bookpart, tinggal diklik bookpart untuk yang bagian buku ya. Buku seperti ini. Ini bukunya, tinggal lihat HTML-nya. Ini buku salah satu buku terbaru. Tapi ini kayaknya yang Brain tidak bisa akses karena ini terbitan tahun 2022 tentang modeling economic growth in contemporary Indonesia. Ini satu buku yang tentang Indonesia yang baru saja terbit di Emerald. Tapi tahun 2022. Ya. Jadi Brain tidak bisa akses ini. Mohon maaf. Ya, ini banyak sekali topiknya tentang small fund performance dan tentang sosial ekonomi di sini ya, seperti oke. Saya balik lagi. Sebentar, saya misalnya advance bisa kontributor ini misalnya tentang inflation, misalnya inflation ya, yang terbaru misalnya 2019 sampai 2022. Nah ini ada all metric di sini. Kalau ada all metric, Bapak Ibu bisa klik di sini, ada all metric. Ya, ini tadi kan Bapak Ibu mendengar namanya all metric. All metric apa sih all metric? All metric itu artinya gini, saat ini adalah kalau dulu kan kalau sebuah artikel itu atau jurnal itu hanya dilihat dari impact factor-nya dari citasi saja. Tetapi sekarang sudah jadi tren itu adalah dilihat juga dari apakah jurnal tersebut menjadi trending di sosial media. Jadi ini adalah satu ini misalnya dia itu masuk ke Twitter. Oke. Sekarang saya jelaskan all metric sedikit tentang all metric ini. Jadi sudah menjadi trending lah ya. Jadi artikel-artikelnya sudah menjadi apakah artikel ini sudah menjadi trending di sosial media. Jadi warnanya itu beda-beda ya. Ini warna kayak tadi biru itu kenapa dia dapat satu biru ini? Karena itu warnanya biru itu karena mewakili Twitter. Kalau mau di Facebook ada lagi, Wikipedia ada lagi dan segala macam. Jadi warnanya dari sumbernya, dari dia melakukan sosial media itu beda-beda. LinkedIn beda lagi, Reddit beda lagi. Dan ini akan terus bertambah. Jadi seperti layaknya uang pelangi-pelangi lah. Dan ya sebelumnya beberapa tahun lalu baru sampai sini. Sekarang ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Bahkan YouTube juga masuk. Ya kan sudah masuk dan segala macam. Jadi warnanya bisa seperti ini. Berkilau lagi nanti setelah kita itu. Ya, memang tergantung kepada bagaimana pihak dari autornya mempromosikan artikelnya sendiri. Kalau artikelnya banyak dipromosikan secara sosial media, mungkin nilai metriknya akan semakin tinggi. Jadi bukan hanya dilihat dari citasi saja, tetapi juga dari tren sosial media. Jadi kita sudah memang jadi trending seperti itu. Jadi kita ikuti all metric kalau Bapak Ibu ketemu seperti ini. Ya. Kalau download kan ini artikel ini sudah di-download berapa ratus kali gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa profile ya. Contohnya gini sebentar. Karena ini adalah saya menggunakan nama saya profile. Bapak Ibu bisa bikin akun. Oke, saya belum jelaskan. Bapak Ibu bisa register profile di sini untuk bikin akun. Akun di Emerald. Tujuannya untuk apa tadi? Save search. Jadi Bapak Ibu bisa save search, bisa ngecek historical Bapak Ibu pada saat akses kemana aja, itu bisa. Hanya nama dan email Bapak Ibu yang penting. Nama dan email saja. Ya. Lalu kemudian dari nama dan email itu Bapak Ibu bisa setelah itu akan dapat sedikit notifikasi ke email Bapak Ibu. Ya. Seperti itu dan cukup mudah sekali. Jadi registernya hanya menggunakan alamat nama dan email saja. Selesai. Ya. Jadi kalau klik login nanti Bapak Ibu akan seperti saya ini tinggal udah langsung loginnya seperti ini. Passwordnya Bapak Ibu yang menentukan sendiri, nanti bikin password sendiri.
Jadi supaya bisa self-serve di sininya. Self-serve di sini. Ya, tujuannya seperti ini, sampai self-serve yang saya lakukan. Jadi kayak tadi saya melakukan misalnya adalah Indonesia COVID misalnya. Ini bisa self-serve di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan kata kunci itu lagi. Itu mungkin Bapak Ibu punya kata kunci yang favorit di mana. Lalu bisa juga alert ya, kita bisa lihat alert juga. Nah, caranya lihat alert gimana? Misalnya Bapak Ibu dengan jurnal, satu jurnal yang terbagus, misalnya jurnal ini. Contoh saja, ini Bapak Ibu bisa klik alertnya di sini. Nah, diklik alert di sini. Subscribe konten alert di sini. Ya. Jadi itu udah masuk ke ini mungkin jurnal favorit Bapak Ibu, misalnya untuk jurnal ini. Jadi save alert di sini. Subscribe. Jadi Bapak Ibu bisa kalau ada yang terbaru akan masuk ke email Bapak Ibu. Isu yang terbaru akan email. Oh ya, satu lagi di sini ada all issue, ada early cite artikel. Apa bedanya all issue dengan early cite aja? Kalau all issue itu sudah ada nomor isunya. Ya, sudah ada nomor isunya, udah dapat volume dan nomor isunya. Kalau early cite artikel dia juga di-accept, tapi belum dapat nomor volume dan isunya. Contohnya seperti apa nih? Saya contohkan, saya downloadkan satu artikel yang early cite sama yang non early cite. Sebenarnya sama aja, cuma memang ini belum apa. Nah, kalau ini contohnya adalah ini. Kalau yang early cite ininya volumenya, nomornya, karena dia masih daftar tunggu untuk masuk ke isu yang terbarunya. Contohnya seperti ini. Tapi kalau yang sudah resmi, dia akan udah ada tuh volume dan itunya, nomornya sudah ada. Gitu ya. Jadi early cite artikel Bapak Ibu bisa juga mensitasi karena namanya early cite. Jadi artinya sudah bisa disitasi kalau early cite ya. Early jadinya cepat untuk disitasi, tapi dia di-accept tapi masih early cite. Kayaknya juga lebih banyak kalau bahkan sampai online artikel masih sudah ada. Ya. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa bikin profile, bisa bikin profilnya, nanti profilnya akan ada di sininya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di profilnya di sini. Nah, ini profil saya, contohnya seperti ini. Tinggal ganti password pun bisa. Ya. Kami tadi bikin create profile register. Ya, contohnya create profile, saya ulangi lagi. Log out, tinggal register di sini. Register profile, tinggal register nama dan email Bapak Ibu, tinggal diklik di sini agree. Register happy, selesai. Ya, lalu dapat email confirmation ke email Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu klik linknya email confirmation, lalu Bapak Ibu create password. Selesai sudah. Hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk bikin profile. Itu saja. Tujuannya tadi untuk ada self-serve, lalu create alert, itu seperti itu. Ya. Ya, jadi create alertnya. Nah, satu lagi adalah, oh Pak, saya pengen tahu jurnal-jurnal gimana sih itunya submitnya. Misalnya saya pengen masuk ke jurnal ini, submitnya gimana? Saya klik ya, di satu contoh aja ini. Saya klik jurnal, lalu misalnya jurnal ini. Bagaimana cara submit ke jurnal ini? Misalnya nih, accounting, accountability. Tadi Bapak Ibu bisa cek ya, jurnalnya, listnya tinggal di sini saja. Berdasarkan topik Bapak Ibu yang mau. Ya. Sekali lagi, tinggal diklik saja di sini. Saya pilih satu jurnal ini. Ya. Lalu tinggal klik write for this journal. Di situ ada tulisannya. Lalu pengen tahu editornya juga bisa di sini. Nah, ini ada write for this journal. Lalu submitnya di sini. Ya, dan ini Bapak Ibu bisa dibaca scoop-nya. M dan scoop-nya. Dari jurnal ini apa saja scoop-nya. Lalu editorial team-nya siapa saja. Ya, misalnya ini Profesor James Guthrie dari Australia. Author guideline-nya baru, cara penulisannya. Dan ingat, kalau Emerald itu author guideline-nya bahkan sangat jelas sekali. Before you start, sampai sebelum Anda mulai itu, untuk melakukan penelitian pun sudah ada. Ya, author responsibility-nya, research and publication ethics, third party, open access. Ingat ya, seluruh jurnal kami itu tidak berbayar. Untuk submitnya tidak berbayar. Ya, tidak ada biaya apapun untuk submit. Tetapi memang ada yang namanya artikel processing charge.
untuk bagi Bapak Ibu ingin masuk ke artikel, ingin apa? Ingin agar artikel kami itu pada saat Bapak Ibu udah di accept itu bikin dari open. Bapak Ibu harus bayar memang. Jadi ada EPC-nya. Ya, lalu kriteria submission, manuscript service, ya manuscript service Bapak Ibu bisa klik di sini adalah proofreading. Kita punya service proofreading. Ya, ini kerjasama yang kita, ya ini Bapak Ibu bisa coba. Tapi ini bayar proofreadingnya karena ada biayanya, ya proofreading. Ya, ini edit. Lalu manuskrip requirement apa saja? Ya. Nah, lalu contoh lagi, misalnya saya buka satu artikel. Nah, keunggulan Emerald adalah kita punya ini. Abstraknya itu punya apa? Punya title-nya, yaitu purpose, design metodologi, finding, originalitas, ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, jadi bukan hanya paragraf-paragraf, tapi juga ada subheading-nya. Nah, itu bisa ditambahkan juga kalau Bapak Ibu ingin menambahkan dengan research implication, previous implication. Ya. Tapi bagaimana cara writing-nya tinggal di sini. Ada write artikel abstrak. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini juga kita punya beberapa, misalnya artikel ini bisa menerima research paper, viewpoint, technical paper, konseptual, case study, literatur review, journal review. Ya, lalu kita menggunakan Harvard style reference-nya. Nah, pada saat submit, tinggal Bapak Ibu cari submit. Biasanya ingat ya, Bapak Ibu sudah, kalau sebelum submit biasanya itu kita, kalau Bapak Ibu bisa klik di bagian atas, submit itu kita menggunakan ini, ORCID ID, Scholar One. Tapi biasanya Bapak Ibu harus punya ORCID ID dulu, akun ORCID ID. Karena kita loginnya with ORCID ID. Setiap jurnalnya, ya, punya akun ORCID ID. Oke. Nah, ini kalau call of paper, ini adalah biasanya kita biasanya kan ada jurnal-jurnal yang special issue. Jadi special issue Bapak Ibu tinggal milih. Ya. Mungkin ada yang cocok, tinggal diklik saja call of paper-nya. Nah, indexing rankingnya di sini sudah tertera. Seperti ini. Tapi dia biasanya Bapak Ibu pengen, Pak ini masuk ke Scopus ranking berapa? Tinggal di ini saja, di copy paste saja. Copy paste masuk ke Simago ini. Set ini satu, gitu. Ya, yang paling tinggi. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau pengen tahu, tadi saya ulangi lagi, ingin tahu, saya ulangin. Pak, saya pengen tahu jurnalnya ini gimana cara submitnya. Saya cari yang information knowledge ini. Submitnya terserah ya Bapak Ibu. Saya belum klik jurnal. Di sini jurnal. Nah, ini contohnya jurnal-jurnal yang terkait dengan information knowledge management. Ya, isinya detail policy regulation tadi ada salah satu dari pihak BRIN itu berhasil masuk ke jurnal ini. Ya. Nah, ini tinggal bagaimana cara nulisnya, tinggal write di sini. Nah, ini ada M-scoop-nya. Bapak Ibu bisa baca. Scoop-nya apa saja. Editorialnya siapa ini? Ada Profesor Jason Welly dari Northumbria University di Inggris. Ini ada editorial board member-nya. Oke, lalu author guideline-nya seperti ini. Sama seperti tadi. Tapi memang kalau yang tadi tidak, di sini tidak ada call of paper, mungkin dia tidak ada special issue yang pengen masuk ya. Memang itu tergantung pada setiap editornya yang mau issue tidak. Ini ada rankingnya seperti ini. Ada literatur word-nya. Ya. Contohnya seperti itu. Oke, dari sini saya ini untuk pencarian sudah selesai, tetapi Bapak Ibu bisa juga akses di sini ya. Di sini ada beberapa akses yang cukup penting yang bisa Bapak Ibu bisa akses. Ya, ini kalau untuk cara akses sudah selesai sebenarnya, tapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang di sini.
Di sini Bapak Ibu bisa akses juga servis kami. Ini ada author service. Di sini adalah seperti tadi bagaimana publish. Karena kita juga pengen agar jumlah penulis Indonesia semakin banyak. Gimana cara publish, find jurnal. Jadi Bapak Ibu juga pengen cari call of paper. Nah ini bisa. Kalau ini kan call of papernya seluruh jurnal kami. Bapak Ibu pengen call of papernya apa? Jurnal. Subjeknya apa? Bidangnya apa saja? Bisa dari sini. Ya, lalu terkait dengan di PSDG atau tidak, nah bisa dikait di sini karena kita tetap terkait dengan yang di PSDG. Misalnya kalau paper tentang jurnal, tentang subjeknya misalnya tentang public policy, tinggal apply. Di sini ada tidak kalau paper ada di sini, ya di sini ada, tinggal Bapak Ibu tinggal klik. Biasanya lihat dulu close-nya kapan, deadline-nya kapan. Oh ini ada lama 2023 April. Yang Desember ada November, jadi call paper, ya seperti itu ya. Jadi kalau Ibu bisa lihat di sini ada find jurnal, ada author how to guide. Jadi Bapak Ibu kita kasih semacam bantuan Bapak Ibu untuk bagaimana cara tadi bilang menulis artikel, apa review sistem seperti apa, lalu literatur review apa, bagaimana menulis artikel abstrak yang baik, proofreading yang baik, dan sebagainya macam publication tip. Kalau Bapak Ibu juga seorang penulis case study, gimana menulis case study, teaching note, dan segala macam. Ini kita kasih. Jadi ada beberapa author service, manuscript service, tadi kita punya edit text, lalu ada promote your work ya. Ingat kita juga memberikan tips bagaimana promote your work ya. Di sini kita kerjasama sama yang salah satunya adalah ada di sini adalah, nah ini ada sosial media, bagaimana promote your work on social media. Ya, kita juga punya yang namanya Kudos. Kita kerjasama sama Kudos. Kudos itu Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini adalah salah satu sosial medianya penulis juga. Ya, ini Bapak Ibu bisa juga login, dan ini gratis kok Kudos. Ini Kudos tuh gratis, free. Ya, free. Jadi Bapak Ibu tujuannya untuk apa? Untuk semakin memperbesar leadership Bapak Ibu. Dan juga karena semakin leadership semakin besar, artinya adalah pasti jumlah yang mendownload akan semakin banyak, jumlah yang kemungkinan citasi pun akan semakin besar. Begitu ya, contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal banyak sekali topik-topiknya di sini tadi ya. Jadi bukan hanya untuk edit, ada editor juga, ada editor, mungkin di sini ada editor, ada jurnal editor, silakan seperti ini. Ya, kita bisa bagaimana cara untuk create exposure editor, why become editor, kasih informasinya. Nah, ini juga bagaimana Bapak Ibu juga ingin building efektif untuk merekrut editorial board member yang lainnya, gimana cara untuk merekrut orang-orang yang penting lah untuk jadi editorial board member. Nah, seperti ini. Ya, banyak. Jadi ini tidak bisa saya klik semuanya, Bapak Ibu yang bisa klik. Lalu bagi kawan juga sama, researcher juga sama, ada reviewer juga sama. Di sini banyak sekali. Ya, reviewer ini juga, ini banyak. Ya, ada reviewer review guideline, bagaimana cara untuk bisa ngecek hasil karya orang jadi reviewer yang bagus gimana. Ya. Jadi banyak informasinya. Oke, sekian dari saya. Saat ini saya mungkin akan masuk ke bagian yang chat room-nya. Oke, bagian chat room-nya. Suara saya jelas nggak ya? Dari sini ada tulisannya, yang suara saya kurang jelas. Sudah jelas? Ada yang mau komen? Mungkin dari MC, terdengar ya suara saya? Jelas, Pak. Jelas, mungkin ada beberapa bagian yang mungkin karena internet saya agak ini. Oke, izin bertanya, apakah ada aplikasi? Oke, di sini dari Ibu Lili Mufida. Untuk submit di jurnal Emerald, apakah ada aplikasi untuk cek kesesuaian naskah kita dan jurnal yang direkomendasikan dari Emerald? Tidak ada, Bu. Kita tidak punya aplikasinya. Kenapa? Karena kita jumlah jurnalnya tidak sebanyak dengan jurnal yang lainnya. Kalau mungkin jurnal yang lainnya kayak Elsevier atau Springer, itu kan jurnalnya sendiri kan ribuan ya. Kalau kita cuma 310. Jadi cukup mudah sebenarnya. Jadi Ibu bisa berdasarkan ini saja tadi.
sekali lagi tadi sebentar. Nah, ini tadi bisa berdasarkan ini saja. Tinggal nama topiknya apa, ini saja. Karena memang kita tidak ada kesesuaian sampai misalnya Ibu kayak submit ke abstraknya atau apanya, memang ada beberapa publisher menggunakan itu, tapi karena jumlah biasanya itu karena jurnalnya juga udah ribuan, beda dengan kami, jumlah jurnal kami itu masih kecil, masih 300-an, jadi kita belum punya aplikasi itu. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya EPC-nya. Berapa biaya EPC-nya, Pak Irwan? Oke. Sekarang saya mencoba ya masuk jurnal. Jurnal ini ya. Berapa biaya EPC-nya? Emerald. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tinggal bisa dilihat. Nah, ini. Nah, berapa biayanya? Nah, ini biayanya, Bu. Ya. 2.495, 2.500 pound sterling. Kalau dirupiahkan sekitar mungkin 40 jutaan, Bu. 40 jutaan biaya untuk single rate-nya, ya. Tapi kita ada, setahu saya, sebentar. Nah, ini. Kalau nggak salah, coba saya cek. Nah, Indonesia masuk. Ibu, kan Indonesia masuk, mohon maaf nih, bukan memalukan ya. Indonesia masuk menurut versi World Banking ada lower middle income country. Jadi bisa waiver-nya itu 50% dari APC. Karena Indonesia ada World Bank lower in middle income. Di India juga termasuk gitu. Ya, jadi bisa di negara-negara ini. Kalau yang sampai 100% itu negara-negara yang lebih miskin lagi. Ya, mohon maaf. Ya, kali ini kita sekitar 50%-an diskonnya. Oke, nah dari Bapak Priyo Hartanto, jurnal Emerald ada yang Earth Science. Mungkin kita kalau tentang antropologi kita ada, Pak. Tapi kalau Earth Science kita tidak ada, karena kita memang Emerald itu lebih fokus ke arah social science ya. Kita lebih fokus ke social science. Kita sangat kuat sekali itu di bidang bisnis dan manajemen. Dan manajemennya itu luas sekali ya. Jadi bukan hanya manajemen untuk ekonomi saja, tapi ke public policy. Lalu manajemen misalnya kayak tadi kita ada properti, itu untuk manajemen untuk apa? Untuk apa? Seperti kayak sekarang kan ada pembangunan IKN gitu ya. Bagaimana untuk manajemen untuk konstruksi dan segala macam, untuk pembiayaan, financingnya dan segala macamnya. Lalu kita juga ada tentang ekonomi syariah. Lalu untuk manajemen untuk apa ekonomi tentang pertanian, atau kita punya jurnal tentang agriculture, finance gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi manajemennya kita luas. Jadi bukan hanya manajemen ekonomi saja, tapi manajemen untuk seluruh lingkup sosial ekonomi saya rasa. Dan politik juga ada karena kita punya public policy. Jadi manajemen secara keseluruhan. Kan kita punya SR untuk apa bagus sekali untuk pemberdayaan untuk dan juga manajemen science. Tadi saya bilang science dan logistik untuk yang logistiknya. Memang kita tidak ada yang lebih engineering kita ada, tapi lebih ke engineeringnya lebih ke elektro mesin dan informatika. Ya, jadi kita tidak punya yang tentang yang lebih MIPA ya, ke MIPA-nya memang belum ada. Jadi kita lebih fokus ke arah social science sih. Ya, kita kuat di sana, sangat kuat sekali di sana. Makanya orang-orang BRIN pun banyak masuk ke Emerald yang tentang bidang social science.
Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sini? Saya menunggu. Oke, kalau emang ingin berbicara langsung silakan aja unmute ya. Silakan. Kalau ingin bertanya secara langsung tinggal unmute saja. Ada pertanyaan? Di chat box. Ya. Oh, Ini untuk yang yang di terbaru untuk akses di luar BRIN dengan VPN, mau info VPN. Oh, itu Bapak Ibu bertanya dengan pihak dengan pihak iya, mungkin bisa nanti dengan Pak Syaiful biasanya. Nah, ini ada Ibu Safira udah bisa ngecek, udah bisa melakukan chat ya. Oke. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaannya sudah, kalau mau yang unmute silakan. Mau berbicara langsung. Oke, Bapak Handi, Chandra, Esren, silakan Pak. Berbicara Pak, silakan. Bapak Handi, apa dong? Pak Handi? Halo? Unmute Pak? Atau dari ininya ya, unmute-nya harus dari... Halo Bapak Andi, oke. Sebelum Bapak Andi belum bis ini, ada pertanyaan dari Ibu Ita Justina. Untuk strategi marketing produk kesehatan bisa submit ke jurnal apa? Strategi marketing, oke. Gini, kita sebentar. Oke. Nah. Kalau marketing Bapak Ibu bisa tadi Ibu Ita tinggal di sini Bu Ita ya. Jurnal ya, marketingnya. Nah, ini Bapak Ibu Bu Ita pengen marketingnya apa? Marketing ke arah advertising promotionnya, atau distribution channelnya, customer relationnya, market research-nya, atau marketing strateginya. Saya nggak tahu nih, salesnya, sales manager, atau product management, produk-produknya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu Bu Indah, misalnya saya ke arah yang misalnya ke arah advertising-nya, promotion-nya. Nah, ini ada beberapa jurnal tentang ini. Ya, lalu misalnya tentang market research-nya, customer behavior-nya. Nah, ini contohnya jurnal-jurnal yang terkait dengan ini. Jadi kita ada jurnal consumer marketing, lalu atau tentang arah produk manajemennya, produknya. Nah, ini. Kita ada produk, brand, ada place, management, and development. Lalu untuk arah sales-nya, secara selling-nya. Oh, tidak ada kalau dari selling-nya nggak ada nih, ternyata. Lalu ke arah misalnya market research-nya. Market research-nya ada. Seperti ini. Jadi, dilihat. Oke, pertanyaan dari Bapak Handi. Ada pertanyaan keanggotaan kita apa berlaku sampai 2023? Ya, memang langganannya baru dimulai bulan kemarin ya. Jadi maka aksesnya sampai setahun sampai tahun depan, nanti setahun dari bulan Juni sampai Juni lagi. Juni sampai Mei lah. Ya, mulai dari Juli berarti mulai dari Juli jadi berakhir di Juni. Ya. Ya, jadi oke. Bagaimana, oke ini Bapak Priyo Hartanto, bagaimana strategi saya agar bisa masuk ke salah satu jurnal Emerald? Gini Bapak Ibu, kalau untuk strateginya memang, kalau untuk tadi kalau memang ada, apakah bisa cek dengan abstrak? Ini berbeda, sekali lagi, kita tidak punya aplikasi seperti yang tadi saya jelaskan dari pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Lili Mufida. Itu kita tidak ada aplikasi untuk misalnya masukin abstraknya bisa ngecek kesesuaiannya. Tidak ada. Karena kita sekali lagi jumlah jurnal kita hanya 300-an. Mungkin ada beberapa publisher, provider yang menyediakan itu karena jumlah jurnal itu ribuan. Ya, kita beda, kita hanya sedikit sih, jadi kita 300-an, jadi kita tidak ada. Tapi memang kita tinggal, Bapak Ibu tinggal, biasanya strateginya adalah Bapak Ibu tinggal bisa lihat kesesuaian topiknya.
ya M dan scope-nya, kesesuaian topiknya. Lalu kemudian dari M dan scope-nya itu Bapak Ibu bisa lihat. Kenapa juga abstraknya kita nggak ada aplikasi untuk abstrak? Nggak ada aplikasi untuk abstraknya karena abstrak kita berbeda dengan abstrak yang pada umumnya. Ya, pada umumnya itu abstraknya kita tuh punya pola, kita ada subheading-nya. Jadi bukan abstrak yang berbeda yang sama dengan publisher-publisher. Kalau publisher kan abstraknya hanya paragraf-paragraf. Kita punya subheading-nya masing-masing. Jadi kita juga agak sulit sekali kita misalnya bikin aplikasi itu karena kita punya abstrak yang spesifik sekali gitu, tipe yang abstrak spesifik ya. Oke. Gitu, seperti itu ya. Jadi mohon maaf. Jadi memang harus Bapak Ibu kalau masuk ke jurnal Emerald harus sedikit browsing. Ya, browsing satu-satu jurnalnya seperti ini, setengah topiknya. Oke, ini Ibu Mirna itu apakah ada rekamannya? Nanti akan dibagikan ke Ibu Safira sudah ngomong. Lalu tadi ada yang resen, siapa ya tadi? Ibu siapa ya yang resen? Saya lupa. Jadi saya lihat tadi yang resen, ada tadi yang resen. Kalau ingin bertanya silakan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan lagi, ini ada alamat email saya. Saya ketikkan alamat email saya di sini. Bapak Ibu bisa bertanya via email. Ya kalau mungkin belum ada pertanyaan saat ini, silakan. Ada dari Pak Eko Harsito. Ya, Pak Eko, apa ada jurnal-jurnal yang lain tidak charge edisi? Itu ada yang open access sih, Bapak. Tapi open access. Tapi berbeda ya, ini ya, mohon maaf ya. Saya ingin jelaskan yang open access. Bentar dulu. Bentar. Ya. Pak Eko. Nah, yang open access-nya. Open access kami itu berbeda dengan mungkin open access kami itu adalah open access yang sebentar ini. Yang tidak ada akses API-nya. Ya, kan kalau yang penting gini, Bapak Ibu ingin ini ya. Jurnal kami itu 100% itu tidak ada EPC-nya. Tidak sebenarnya adalah kalau Bapak Ibu cuma mau submit doang, itu tidak ada biaya apapun. Gratis ya, gratis. Sekali lagi saya ingin tahu, supaya tidak rancu. EPC-nya itu kalau mau dibikin jadi open. Mau dibikin jadi open. Mau bikin jadi open. Tujuannya dibikin jadi open kan, Bapak Ibu pasti pengen supaya yang download banyak dan yang citasi jadi lebih banyak. Itu pasti. Ya. Tapi biasanya sedikit sekali. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ngecek itu tahun 2020 itu jumlah orang Indonesia yang mau bikin jadi EPC itu hanya kurang dari 5. Sedangkan tadi jumlahnya udah 700-an. Yang 1% pun. Karena biayanya mahal. Gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk masuk ke jurnal Emerald itu tidak ada biaya apapun. Gratis, 100% free submitnya. EPC itu hanya untuk bikin jadi open. Nah, sekarang kalau kita juga ada jurnal yang tidak ada EPC-nya. Itu yang open access. Ya. Contohnya adalah ini. Ini contohnya. Nah, ini. Ini contohnya. Ini namanya Asian Journal Accounting Research. Tapi ingat, ini jurnal open access, tapi bukan punya Emerald, tapi ini punya Erlangga. Copyright-nya di tangan Erlangga. Mungkin di sini ada editor jurnal juga dari BRIN. Jadi ini adalah Emerald itu Erlangga punya jurnal, ya. Dulunya pakai Dewa AJ, punya OJS dia, pakai OJS dia. Sekarang dia pindah dari OJS-nya pindah ke Emerald. Jadi rumahnya beda. Rumahnya beda. Ya. Kenapa mereka mau pindah? Scopus. Mereka baru kerjasama sama Emerald sekitar 3-4 tahun, mereka sudah terindeks Scopus. Dan ratingnya juga cukup tinggi Scopusnya. 2 side score-nya, lumayan sekali. Sudah 2 side score-nya, sangat tinggi sekali. Jadi tujuannya memang ini sewa hosting. Mereka pihak Erlangga bayar ke kami rumahnya.
hostingnya beda, bayar. Tapi mereka open access, dibikin dari open. Seperti itu. Nah, ini ada, oke, jadi mengerti ya, itu contohnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Hadi Susilo, ketersediaan buku tentang knowledge management. Oh, kita ada buku tentang knowledge management, Bapak Ibu ya. Saya ini lagi, masuk lagi ke sini. Sebentar. Jurnal. Kita punya jurnal yang tentang knowledge management. Masukin topiknya apa ya? Coba ini. Nah, ini jurnal knowledge management. Ini salah satu jurnal terbaik kami. Ya, kenapa? Karena memang lagi trending jurnal knowledge management. Kita punya jurnalnya. Mungkin kita yang pertama kali punya jurnal tentang knowledge management. Jadi ini trending sekali. Impact factor cukup tinggi sekali. Ya. Jadi kita punya tentang knowledge management, kita punya jurnalnya. Ini. Ya, ini bisa dipakai. Lalu kalau bukunya mungkin Bapak Ibu tinggal klik aja sih tentang knowledge management apakah ada. Ya, saya juga kurang karena list bukunya kan sampai 1000 tadi ya, saya juga tidak menyimak. Tapi kalau jurnal tentang knowledge management ada. Kita punya jurnal knowledge management. Ini salah satu jurnal terbaik kami. Impact factor pun cukup tinggi. Udah sampai 10 saya skornya aja. Tinggi sekali. Dan yang terbaik, salah satunya jurnal terbaik kami. Jurnal terbaik. Ya. Jadi mungkin menurut Pak Hadi, ini mungkin bahan yang bisa dipakai tentang knowledge management. Ya, contohnya gitulah, kita memang lebih fokus di bidang manajemen. Kayak tadi knowledge management kita ada, information management kita ada, gitu ya. Jadi kita memang lebih ke arah manajemen. Ini alamat email saya, haisukardi@emerald.com. Bapak Ibu tinggal kalau ada pertanyaan lagi tinggal bertanya ke email saya ini. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang raise hand? Tadi saya lihat siapa tadi saya nggak. Ada Pak, ada Suyanto Pak. Oke Pak Suyanto, gimana Pak? Silakan Pak. Tadi disampaikan bahwa untuk jurnal semua di bawah Emerald itu kan gratis ya untuk publikasinya, kecuali EPC ya, kecuali EPC. Ya, kalau EPC kalau mau bikin di open Pak, betul. Kemudian artinya untuk yang autornya itu ada ketentuan tersendiri atau tidak, artinya berapa lama akan dipublish dan kapan menjadi open ya, itu pertama. Kedua, bagi mereka yang ingin download itu ada kewajiban bayar atau tidak, dan itu yang kedua. Yang ketiga, autor sendiri apakah bisa menyebarkan tanpa lewat Emerald. Terima kasih. Oke, kalau dibikin itu gratis Pak ya, open. Lalu kemudian Bapak pengen bertanya apakah kemudian dibikin jadi open, tidak bisa Pak. Kalau Bapak tidak pernah kalau nggak bayar EPC-nya sampai kapanpun tidak akan bikin jadi open. Sampai kapanpun seumur hidup itu. Ya. Itu kan Bapak bayar EPC-nya. Kalau bayar EPC-nya baru Bapak jadi open. Ya. Lalu berapa lama prosesnya? Itu saya tidak bisa mengatakan. Ini saya contoh download saja nih jurnal knowledge management, salah satu artikelnya. Ya. Karena di Emerald itu Bapak tinggal melihat. Saya pengen masuk ke jurnal ini, misalnya ke jurnal knowledge management. Berapa lama ya butuh waktu saya kira untuk bisa masuk ke jurnal knowledge management? Ini Pak, contohnya ini. Ini dia butuh, di sebentar, hanya 3 bulan saja bisa. Dari accepted sampai accepted doang. Mungkin dia lebih bagus. Ada saya contoh download lagi di sini. Ini kita terbukaan kami, receipt tanggal 12 April, revisi tanggal 12 Juni. Diterima tanggal 12 Juli, jadi cuma 3 bulan saja. Nah ini sama, ini sampai hampir setahun di 11 bulan, 14 Agustus. Kenapa? Karena revisi 3 kali. Tergantung artikel Bapak, jadi kita nggak bisa mengatakan kapan berapa lama, ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini ada keterbukaan kami, jadi bisa dilihat. Saya nggak ada publisher yang seperti ini. Ya, ini bisa saya contohkan lagi, ini 9 bulan, jadi 18 November 1 Juli, ya sampai seperti ini. Dia karena 2 kali revisi, ya.
Nah, kalau kemudian apakah Bapak bisa menyebarkannya? Sebenarnya gini, itu kalau kita ada yang namanya ini kita ada ini sebentar. Nah, ini kan ada copyright-nya. Lalu ada setelah itu ada yang namanya ini apa sebentar. Kita punya namanya green policy, ya green policy. Artinya kalau kalau Bapak kan orang BRIN. Kalau Bapak ingin agar artikel Bapak itu masuk ke repository BRIN itu nggak masalah, itu boleh, karena Bapak orang BRIN, ya itu boleh. Jadi instansi yang tepat mereka bernaung itu bisa melakukan repository sendiri, itu boleh, itu aturan mainnya, ya. Tetapi menyebarkannya keluar itu sebenarnya ya ada copyright-nya Pak, itu dilarang. Tapi kalau untuk hanya tadi internal tempat instansi dia berdiri itu sebenarnya boleh. Boleh, itu green policy namanya, itu boleh, diperbolehkan. Karena aturan mainnya seperti itu, boleh hanya untuk internal BRIN saja. Itu boleh disebarkan. Tapi kalau dari luar BRIN, itu tidak boleh. Itu namanya copyright-nya Pak, Bapak melanggar hak cipta. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sini? Udah jelas Pak? Ada yang kurang jelas atau Bapak ingin menambahkan? Nyambung yang terakhir Pak, nyambung yang terakhir tadi dibolehkan untuk di internal BRIN ya. Nah kalau misalnya masuk repository BRIN, betul. Karena itu kan Bapak itunya. Biasanya itu tujuannya untuk itu nanti untuk apa kalau universitas itu untuk apa webometriknya. Jadi perhitungan webometrik. Itu boleh nggak dicantumkan di library-nya BRIN? Boleh. Nanti orang bisa akses. Repository. Orang bisa akses dari luar. Nggak boleh bikin open. Hanya internal saja. Maksudnya full text nggak bikin open, Pak. By request ya? By request ya berarti ya? Betul. Dan biasanya itu pun kalau di repository Bapak masuk ke BRIN, itu tidak ada logo Emerald-nya, masih dalam bentuk mentah. Boleh, itu dalam bentuk mentah. Jadi dalam bentuk raw sebelum editing. Jadi kan Bapak kan masuk ke Emerald kan masuk pada saat submit kan masih dalam belum proses editing ya. Kalau editing kan tadi udah bagus ya, udah kayak tampilan printing ya. Tapi itu boleh, tapi tidak ada logo Emerald-nya, tidak ada logo apapun. Gitu ya. Jadi masih raw. Dalam bentuk draft manuskrip ya, draft manuskrip. Ya, draft manuskrip itu boleh. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Maaf, Ibu Ita, apakah Emerald membantu agar jurnal di bawah Emerald disitasi oleh banyak orang agar bisa memiliki indeks citasi tinggi? Oh, itu sebenarnya kita juga sering sekali melakukan promosi, ya, Ibu Ita, ya, kita melakukan promosi, ya, promosi, dan juga memang kalau kami kan sudah punya nama ya, jadi cukup mudah lah ya sebenarnya untuk bisa mempromosikan, apalagi kalau kita kita double bind peer review, kita bukanlah jurnal yang abal-abal dan segala macam, jadi cukup mudah lah mempromosikan itu. Udah pastilah kita bantu untuk supaya jurnal itu disitasi lebih banyak orang. Sudah pasti kita promosikan. Tetapi memang kita tidak ingin agar juga karena kan ada lagi banyak sekali sekarang trendingnya adalah self jurnal ya, self citasi untuk jurnal sendiri gitu kan ya. Kita juga tidak seperti itu ya. Jadi karena kan ada beberapa untuk masuk ke jurnal saya Anda harus mensitasi beberapa artikel di jurnal saya, kan ada beberapa editor yang seperti itu. Kita tidak pernah melakukan hal seperti itu ya. Kita sangat-sangat objektif. Kalau artikel Bapak Ibu bagus, tidak perlu citasi jurnal kami juga nggak masalah. Ya, kita tidak ingin agar jurnal kami itu sampai tinggi karena hanya citasi dari yang artikel yang sebelumnya setelahnya, tidak juga. Itu jadi nggak benar juga. Ya, silakan Ibu Mirma untuk Halo Bu Mirma. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Ya, maaf Pak, saya tadi ketinggalan. Tapi sebelumnya saya coba nih buka webnya Emerald. Saat saya buka itu kan ada ibaratnya login pakai institusi atau
login Ibu yang itu sendiri. pakai apa ya? Itu aksesnya di dalam BRIN atau tidak? Saya ini lagi di CWS BRIN, tetapi memang CWS kami tuh masih di luar area BRIN. Oke, Ibu pakai VPN kalau gitu aksesnya, Bu. Apa Pak? Pakai apa? VPN. Tadi yang seperti kayak tadi Ibu Safira katakan VPN-nya. Yang ini Ibu nih. VPN Yang mana BRIN itu Pak? host. Saya ketinggalan tadi sebentar. Nah, yang ini saya copy paste lagi. Tapi sebenarnya kalau akses itu VPN-nya ini Ibu harus bertanya ke pihak BRIN-nya, nggak bisa bertanya ke saya. Ya, gimana caranya? Ini harus bertanya ke pihak BRIN-nya. Karena saya juga nggak ngerti, karena ada username, password itu saya juga nggak ngerti. Ya, harus bertanya berapa Ibu ke pihak BRIN-nya sendiri, ke pihak mungkin ke pihak pihak dari BRIN-nya, ke pihak IT-nya atau ke pihak dari perpustakaannya atau sesuatu. Saya juga nggak ngerti pihak BRIN-nya. Ya. Oh ya, jadi loginnya itu pakai institusi gitu ya Pak? Betul, itu harus pakai VPN dulu Bapak Ibu. Dari VPN tersebut Ibu bisa masuk. Nanti artinya adalah di sini Bu, Bapak Ibu Sebentar, nanti di sininya ada tulisannya Badan Riset Inovasi Nasional di bagian sebelah di atas. Kalau sekarang kan Ibu masih BES ya? Yes. Nah, itu harus ada tertera Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu pakai VPN. Tapi gimana cara akses VPN-nya? Saya nggak ngerti, Bu. Jangan tanya saya. Tanya pihak BRIN-nya, karena itu punya VPN BRIN-nya. Oke, siap, Pak. Saya nggak ngerti. Kalau Ibu bertanya VPN-nya, gimana cara akses VPN-nya? Saya nggak ngerti. Iya. Ada di chat, Pak. Itu ada di chat, Pak. Oh, ada di chat, silakan. Itu ada ke pihak IT-nya itu ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Iya. Makasih, Pak. Ya. Oke, ini lagi Ibu Sri Ida Yani. Emerald itu indeks apa ya? Kita 93% terindeks Scopus, tapi kita juga ada beberapa artikel yang sudah terindeks Web of Science ya, itu sudah ada juga ya. Jadi ya tergantung jurnalnya ya, jurnalnya yang tadi saya contohkan lagi. Jadi tergantung jurnalnya, karena memang setiap jurnal itu ya mungkin ada kualitasnya kayak gini. Tadi saya bilang ini kualitas nomor 1. Jadi kita udah terindeks Scopus, Web of Science juga ada, Kalifa Analytics juga ada, segala macam udah. Ya tergantung jurnalnya, karena kalau jurnalnya sekali pasti sudah semuanya Bu, infektor score ini ya, indeksinya ya. Karena kita tidak mungkin 100% terindeks semuanya, tidak mungkin. Karena kita pasti ada yang beberapa yang belum terindeks juga, memang sekitar 70%, tapi ada beberapa yang indeks Scopus saja belum ada Web Science, bisa saja. Tapi kita memang sudah ada beberapa yang sudah terindeks Scopus dan juga Web Science juga. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu dari sini? Tidak ada pertanyaan lagi? Pak Irwan. Boleh, ini siapa? Saya bicara dengan Bapak siapa? Pak Bambang, Pak. Pak Bambang, ya silakan Pak Bambang. Ya. Maaf Pak, saya mau mengulang lagi pertanyaan mungkin yang tadi sudah dijelaskan. Tadi disebutkan bahwa untuk publikasi di Emerald itu kan sebenarnya free ya Pak ya. Tetapi kalau mau open access baru membayar APC-nya, betul ya? Betul Pak ya. Ya, cuman saya jadi bertanya Pak, kenapa? Karena kalau kita tidak open access, artinya kan orang tidak bisa akses jurnal kita ya, Pak Irwan ya? Bisa Pak, bagi yang berlangganan. Kayak sekarang kan BRIN berlangganan bisa akses jurnal Bapak. Iya. Jumlah customer kami itu banyak sekali Pak, jadi bisa akses sebenarnya. Ya, kemudian berarti bisa disitasi juga ya? Bisa Pak. Yang non open access Pak? Iya, non open access. Itu memang kalau yang nggak bikin open access, itu hanya bisa diakses oleh orang yang berlangganan. Termasuk gitu. BRIN kan sudah berlangganan, jadi bisa akses download semuanya. Dan contohnya adalah di Emerald itu kita sudah dilanggar lebih dari 80 perguruan tinggi. Baik. Jadi hampir kalau dibilang hampir yang top juga sudah berlangganan semua. Jadi dihitung jumlah mahasiswa sama dosen ya bisa ratusan ribu sebenarnya.
yang bisa akses secara online. Gitu, dan bisa mengakses secara download, ya. Gitu. Jadi bukan hanya yang perkiraan Bapak nggak bikin open berarti nggak bisa akses sama sekali, nggak bisa download juga, bisa akses bagi yang berlangganan, termasuk BRIN bisa berlangganan. Oke. Baik. Dan sekali lagi, Emerald juga udah dilanggan udah ratusan ribu pelanggan. Di Indonesia saja kita udah 80. Gitu. Puluhan ribu lah pelanggan untuk institusi seluruh dunia. Baik. Ya, terima kasih informasinya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk pertanyaan Ibu Lisda itu harus dari pihak BRIN yang menjawab ya. Boleh tanya Pak Irwan? Boleh, silakan. Dengan Bapak siapa saya bicara? Saya Brio, Pak. Pak Brio ya. Ya. Hanya klarifikasi saja, Pak. Karena BRIN sudah melanggan Emerald, apakah itu otomatis saya bisa mendownload jurnal atau paper yang kami inginkan? Betul. Betul. Semuanya. Betul. Kalau jurnal itu Bapak berlangganan full collection hanya di bawah 94, ada beberapa tahun ke belakang ada, tapi memang yang terbaru udah pasti bisa akses. Tapi beberapa tahun tua itu tidak bisa akses, terutama yang di bawah 94. Oke. Tapi yang terbaru, misalnya 2010 ke atas itu udah hampir semuanya bisa diakses. Oke. Tapi hanya beberapa tahun tua yang memang tidak bisa diakses, terutama yang di bawah 94. Gitu. Baik, selama BRIN masih melanggan Emerald. Oke. Terima kasih klarifikasinya, Pak. Iya, pasti. Terima kasih juga, Pak. Silakan dipergunakan aksesnya, ya. Ini sekali lagi sudah dilanggan oleh BRIN, sudah cukup mahal. Jadi dipergunakan, di-download, ya. Semua jurnal, tidak ada batasan sama sekali, tidak ada batasan, unlimited download. Silakan mendownload sepuas-puasnya, ya, sepuas-puasnya, ya. Termasuk buku itu sekitar dari tahun, semua buku terbitan Emerald dari tahun 2017 sampai 2021, ya. Jadi saya tadi baru pada saat sebelum memulai saya cek berapa jumlah orang yang mendownload di BRIN bulan kemarin lumayan, hampir sekitar 500 download yang sudah dilakukan. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini jumlah downloadnya di bulan Juni bukan bulan Juli. Bulan Julinya belum keluar. Datanya di bulan Juni sudah 500 download. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini bisa digunakan. Oke, itu ada pertanyaan dari Ibu Lisda. Oke, kalau tidak lewat VPN, bisakah membuat akun di Emerald? Bisa, Bu. Oke, ini bisa buat akun, bisa. Ini saya saya Bapak ini bisa buat akun di Emerald lewat ini bisa. Nah, ini saya sudah attach, ya, attach. Bapak Ibu bisa saja kalau nggak mau pakai VPN itu bisa bikin akun. Ini saya attach caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ya, caranya supaya memang kalau pakai VPN memang kadang-kadang agak ribet. Nah, ajarkan sedikit lagi. Saya mungkin aplikasi minta waktu buat 3 ini sekitar 5 menit ya untuk Bapak Ibu. Untuk kalau nggak mau pakai VPN itu bisa. Caranya adalah pertama adalah tadi Ibu register juga bikin akun. Register for profile. Masukkan nama dan email. Dan yang terakhir adalah masukkan ini, organization and number. Di PDF saya itu ada 15 nomor. Ibu tinggal masukkan aja, copy paste aja tuh PDF saya. Masukkan aja di situ. Udah itu doang. Yang lainnya opsional, nggak perlu diisi. Nggak perlu tulisan Bapak Ibu kerja di BRIN, nggak perlu. Di sini juga nggak perlu apa-apa. Nama, email, sama ini doang. Selesai. Habis itu klik ini, register. Setelah register, Bapak Ibu dapat email confirmation ke email Bapak Ibu pribadi. Ke email BRIN. Dan ingat ya, kalau bisa emailnya itu harus alamat email@brin.ac.id atau email brin.edu atau apalah. Yang penting ada BRIN-nya. Emailnya. Ada alamat emailnya atau Bapak Ibu dulu pakai Lipi ya, Lipi boleh nggak apa-apa. Ya, masuk ke email. Jangan pakai email Yahoo atau Google. Supaya
supaya kita bisa ngecek ini memang orang BRIN yang melakukan ini, ya, seperti itu, ya. Nah, setelah dapat email confirmation, Bapak Ibu tinggal minta klik linknya di email tersebut, klik link verification-nya, lalu minta bikin password, udah selesai. Udah bisa login. Loginnya gimana caranya? Seperti tadi saya katakan. Tinggal klik login di sini. Masukin ini udah selesai. Kalau mau ganti passwordnya gimana? Tinggal klik profile. Change password dan ini. Cukup mudah. Nah itu PDF-nya Pak Rovenendo. Ini PDF-nya Pak, tadi saya kasih. Ininya, 15 nomor digitnya ini PDF-nya. Di PDF ini Bapak download dulu PDF-nya. Belum dapat ya? Ini saya sudah share kok, udah chat room. Sebentar, kalau enggak ya copy paste aja PDF-nya. Nah, ini nomornya. Sebentar ya. Kebanyakan buka file jadi ini. Ini nomornya. Saya update lagi deh itunya, dokumennya. Pak Irwan. Ingat ya. Pak Irwan. Ya. Prio Pak Irwan. Ya. Itu kan masa berlakunya kan nomor ini kan tinggal beberapa bulan lagi misalnya begitu. Enggak, 2023 Pak. Oke, 2023. Nanti pada saat habis nomor itu siapa yang akan membagikan? Nanti pihak dari kalau udah itu nanti kan biasanya itu kita kasih lagi ke pihak BRIN sendiri yang mau ini ya. Kita kasih ke pihak mungkin perpustakaan atau apa untuk ada adminnya. Nanti pihak dari perpustakaan yang ini. Itu kita setahun sekali Pak. Setiap tahun memang harus expired ya, ada setahun sekali expired. Karena takutnya mungkin ada pihak dari peneliti BRIN itu yang sudah tidak bekerja di BRIN lagi. Ya, jadi supaya menghilangkan orang-orang itu. Jadi dan itu cukup memang setiap tahun bukan setiap tahun, dan itu kan BRIN baru saja mulai berlangganan, jadi itu sampai tahun depan. Gitu. Dan untuk update-nya sangat mudah sekali, cuman nambah update saja, update nomor one-nya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Pasti kita akan kirimkan Pak, misalnya kan itu contohnya adalah ini akan expired 28 September. Ya tergantung BRIN-nya. Kalau BRIN-nya lanjut terus langganannya, kita akan kasih Pak. Oke. Kalau memang tahun depan mereka stop langganannya, ya kita nggak bisa kasih, gitu saja sih. Gitu. Siap. Kalau makanya pemakaiannya harus tinggi Pak. Ya kita minta bantuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk pemakaian supaya terus dipakai, pakai BRIN menjaga langganan terus. Oke. Ada pertanyaan lagi dari sini Bapak Ibu? Cukup banyak pertanyaan hari ini. Malah lebih lama pertanyaannya daripada presentasi saya. Halo? Ya. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ya. Semoga presentasi saya dan jawaban saya sudah bisa berkenan, dan kalau ada salah-salah mohon maaf dari saya. Terima kasih, saya kembali kepada moderator Pak Wadi, silakan Pak Wadi. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Pak Irwan, dan semoga seperti yang Pak Irwan informasikan juga, agar ini sudah dilanggan oleh BRIN, mohon untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, di-download sebanyak-banyaknya. Semoga juga bisa meningkatkan karya tulis dari user di BRIN semuanya. Dan terima kasih atas waktunya. Jika memang ada pertanyaan, nanti bisa, tadi ada emailnya Pak Irwan, bisa juga ke saya akan cek ini. Bisa juga email ke saya, atau mungkin bisa dikumpulkan nanti ke Pak Saiful untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa dari Pak Saiful nanti kirim ke saya. Saya juga nanti bantu teruskan ke Pak Irwan jika memang ada pertanyaan. Oke, baik. Berikutnya saya kembalikan ke Bu Safira.
Baik, terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Pak Irwan dan Pak Wandi. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebelum mengakhiri kegiatan, kami sampaikan kembali untuk dapat mengisi presensi kegiatan pada link di kolom chat. Bapak Ibu, demikian kegiatan user training Emerald Publishing sesi pertama. Akan ada sesi kedua dengan materi yang sama pada jam 1 siang di link Zoom yang berbeda. Saya akhiri sesi pertama ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya.